Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,3% di level 6.315 dan koreksi ini juga dibarengi dengan adanya net sell dari investor asing sebesar 712 miliar. Nah, jadi seperti apa nih strategi yang bisa kita lakukan ya, mengingat, kita sebenarnya semakin mendekati ke arah chaos ya, guys, ya. Mau teman-teman percaya atau tidak, tanda-tandanya memang sudah terlihat ya. Teman-teman lihat aja di berita ya, di kolom media online atau di media pemberitaan, sudah banyak ya mal-mal itu yang dipasangi pagar yang cukup tinggi. Artinya para pemilik mal itu sudah memiliki sense ya guys ya, bahwa ya siapa tahu akan ada aksi anarkis lagi, akan ada aksi penjarahan kembali kalau demo besar-besaran kembali terjadi. Dan kita lihat untuk kurs rupiah juga lanjut melemah 0,6% di 17.986 per 1 US dollarnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, aksi demo ini sudah dilakukan kemarin tanggal 20 dan 22 Juli, terutama di beberapa kota besar seperti Jakarta. Tapi juga akan ada aksi lanjutan ya guys ya. Nah, kita sempat bahas waktu itu bahwa yang mengkhawatirkan untuk negara kita Indonesia ya, sebenarnya bukan dari sisi MSCI atau asing. Kalau misalkan dari dalam negerinya kita sendiri kuat, ya maka kita tidak perlu takut dengan outflow asing. Tapi kalau misalkan asing ini outflow-nya karena alasan yang konkret ya, alasannya jelas di depan mata dan real, nah itu juga harus kita waspadai guys, karena kita tidak akan saham kita tidak akan tumbuh sehat di saat negara kita sedang sakit ya guys ya. Banyak sekali aturan-aturan atau kebijakan pemerintah yang menekan pajak terhadap rakyat, sementara rakyat sendiri sedang kesusahan, UMKM-nya sedang kesusahan, banyak yang menjerit juga ya, banyak yang bangkrut bahkan, dan di sisi lain pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan pajak ya guys ya, dengan merangkul TNI dan Polri seperti itu. Ya, jadi ya teman-teman pasti juga merasakan lah, terutama yang punya usaha atau bisnis. Pasti teman-teman merasakan adanya penurunan income, penurunan omset. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator ya. Oke guys, berita dari luar negeri di mana Presiden Trump akan memberlakukan tarif baru, terutama untuk negara-negara yang waktu itu sempat ditetapkan tarifnya. Nah, ini baru akan dilaksanakan pada hari Jumat mendatang. Jadi wajar ya kalau misalkan asingnya outflow atau net sell itu karena mereka apa ya, ibaratnya jaga-jaga ya guys ya, mereka berhati-hati. Kalau misalkan mereka terlalu jor-joran masuk, ya bisa saja mereka terjebak di dalam dan harus averaging down nantinya. Tapi kalau misalnya mereka take profit terlebih dahulu, ya mereka bisa ambil lagi, serok lagi di harga bawah ya ketika nanti anjlok. Lalu dari hal lainnya, kita lihat harga komoditas terutama minyak mentah crude oil WTI hari ini naik cukup signifikan, naik tinggi 5,18% di 91 USD per barrel. Untuk Brent oil juga naik ya 6,10% di 99 USD per barrel. Lalu kita lihat untuk harga emas koreksi 1,7% di 4.057 USD per troy ounce. Sedangkan untuk batu bara koreksi 0,04% di 130 USD per tonnya. Nah, sempat ada yang bilang ya bahwa analisa kita katanya pesimis gitu ya. Kalau dibilang ribet sih menurut saya nggak terlalu ribet juga ya. Karena mungkin beliau ini pengennya saham apa yang akan naik besok gitu. Saham apa yang akan naik besok. Misalkan saya sebut satu saham ya. Contoh kita ambil contoh cuan lah. Besok sahamnya akan naik cuan. Ya, besok akan naik itu cuan 5% atau 10% atau 20%. Kalian tinggal masuk, tinggal beli cuan profit dan langsung di hold gitu ya. Mereka itu maunya tidak mau yang ribet. Padahal terkadang yang ribet itu karena banyak pertimbangan, karena banyak faktor yang kita perhatikan. Itu jadi agak sedikit ribet tidak masalah, yang penting uang kita aman, profit kita aman. Itu yang kita inginkan guys ya. Kita tidak mau
kebanyakan uang kita sudah di all in di saham, tapi malah terjebak. Nah, itu kita tidak mau uang kita terjebak di market saham yang sedang anjlok atau jual besar-besaran. Oke guys, kembali lagi ke saham ya. Katanya analisanya pesimis, pesimis. Kita bahas ya, pesimis dalam arti mungkin ya, yang beliau tangkap itu kita membicarakan fear. Fear itu bisa menjadi keuntungan kalau kalian paham. Ya kita misalkan nih, kita kasih teman-teman berita negatif ya, yang tadi ya guys ya. Ini berita negatifnya nih, ya demo besar-besaran bisa saja terjadi. Ini sudah terjadi ya kemarin, dan bisa saja lebih besar lagi, lebih banyak lagi masanya, dan bisa saja terjadi anarkisme, terjadi kerusuhan dan lainnya. Nah, ibaratnya kita seperti menakut-nakuti. Padahal kalau kita tahu saham akan turun, itu bisa menjadi keuntungan untuk kalian. Kenapa? Karena harga saham akan turun dan kalian punya uang untuk beli di bawah. Siapa yang beli di bawah ketika naik, dia akan cuan. Seperti itu guys. Jadi strateginya beda ya dengan di market bullish. Kalau di market bullish kita lihat kita enak ya lihat money flow, kita enak lihat akumulasi, kita lihat secara gamblang ya guys ya, katalis-katalis positif itu kita enak banget ya. Kita bisa leluasa masuk di saham apapun dan bisa cuan. Kalau sekarang agak berbeda nih. Kalau misal kita mau cuan, ya kita harus ambil di harga bawah. Jadi meskipun nantinya secara teknikal tidak terlihat uptrend, tapi masih dapat cuan dari kenaikan dari bottom gitu ya. Dan pada intinya kita tidak mau terjebak seperti itu. Ini kemarin BRI kan naik ya 23%. Kalau yang terjebak gak mungkin guys cuan segini guys ya. Dia malah minus gitu. Itu yang terjebak. Belinya ketinggian. Either karena FOMO atau either karena memang sudah invest jangka panjang tapi average-nya itu jarang diturunkan. Ya alias belinya tidak menentu ya di harga berapapun. Kalau misalkan ada niatan averaging down kan pasti uangnya ditahan nih. Uangnya ditahan dulu ya. Nanti kalau misal harganya di bawah average baru dia beli. Di bawah average baru beli. Nah, itu nanti averaging down-nya lancar, bagus gitu. Untuk average-nya semakin cepat turun. Tapi sebaliknya, kalau belinya di harga berapapun, ya otomatis ya average-nya juga di situ-situ aja. Dan terakhir kemarin naik 16%, harganya mulai terpantau akan downtrend lagi. Jadi untuk BRI, dari kemarin pun sudah saya ingatkan ya ke teman-teman, kalau sudah dapat harga bawah, jangan lupa targetkan kapan take profit. Mau kemarin, mau hari ini, silahkan ya guys ya. Kembali lagi disclaimer on, semua keputusan di tangan masing-masing. Untuk hari ini, net sell asing di BRI-nya terlihat ya guys ya. Langsung saja deh kita buka guys untuk yang di net sell asing hari ini ternyata yang terbesar adalah BCA. BCA-nya net sell 484 miliar, lalu BRI-nya juga net sell 98 miliar. Ya, selain itu nanti kita lihat guys ya. Yang terpantau jelas tadi baru BCA. Kita coba cek BNI-nya. BNI cukup sideways, hari ini ada akumulasi dari YUBKBB. Sebenarnya cukup bagus ya untuk BNI karena masih terpantau ada net buy dari asing. Nah, net buy hari ini di 10 miliar aja, tapi perlu diingat ya, net buy-nya ini tidak begitu besar guys untuk BNI. Sedangkan untuk Bank Mandiri hari ini koreksi 0,9% di 4.380 per saham dan ada distribusi yang besar dari BBAKCC. Tapi BKLJZP-nya masuk ya. Coba kita cek untuk Bank Mandiri, guys. Cukup imbang karena hari ini ada sedikit ya net buy-nya, tapi kita anggap ini imbang saja, impas lah ya. Tapi tetap ya ada potensi untuk turun, terutama untuk saham-saham big bank. So teman-teman ya harus diperhatikan ke depannya, terutama dari katalis, sentimen, update news itu harus diperhatikan. Bahkan kalau menurut saya ya, kalau misal teman-teman sudah portonya sudah lumayan penuh, kalian juga harus sering lihat berita ya, jangan diabaikan. Karena satu berita negatif yang membuat asing kabur, harga saham bisa anjlok parah.
Untuk BCA juga menunjukkan tanda-tanda koreksi yang cukup lumayan ya. Untuk hari ini turun 3,4% di 6.275 per saham dengan adanya distribusi dari asing. Tadi sudah kita lihat ya untuk net sell-nya, CCRX, AZAK dan lainnya guys sebagai top seller. 484 miliar net sell asing hari ini. Nah, kemarin kan sempat diakumulasi guys. Ya, sempat diakumulasi nih dari tanggal berapa nih? Lumayan cukup lama ya, dari tanggal 1 Juli ya, 1 Juli lumayan cukup lama guys. Ini Juni ya, Juni, Julinya nah di sini guys ya, dia dinaikkan oleh asing dan di-take profit kembali. Apakah itu hal wajar? Wajar saja. Tapi kalau pertanyaannya apakah akan naik lagi? Belum tentu guys ya, belum tentu. Ya kita lihat dulu ke depannya seperti apa, makro mikronya kita pantau. Agak ribet dikit nggak masalah, yang penting uangnya aman. Kalau misalkan teman-teman tidak mau ribet, ya hajar aja gitu ya. Silahkan ya. Mau nyangkut, ya itu kan uang kalian gitu. Mau profit, itu juga uang kalian ya. Jadi yang perlu diingat adalah kita jangan sampai tidak peka. Ya, kita harus peka dengan apa yang terjadi. Next, kita coba lihat ya beberapa saham yang hari ini diakumulasi mungkin bisa menjadi ladang cuan nih untuk kita. Kita coba lihat dulu guys untuk saham emas ya. Saya pengen lihat emas. Untuk emas secara teknikal sebenarnya ada potensi cuan dan hari ini ada net buy dari beberapa asing ya meskipun domestiknya jualan. YUNI AKBK-nya masuk guys untuk di saham emas ya. Kita coba lihat guys seberapa besar net buy-nya baru hari ini ternyata karena kemarin itu sempat net sell. Jadi hari ini net buy 19,9 miliar dari asing. Ya lumayan kalau misal teman-teman yakin mau trend following di emas silahkan ya dipantau aja untuk besok emasnya dimasukkan ke dalam watchlist. Kalau sudah dimasukkan ke dalam watchlist ya teman-teman bisa lihat sendiri apakah benar naik ya benar-benar lanjut diakumulasi atau tidak. Untuk Antamnya, hari ini Antam itu ada koreksi 1,2% di 3.080 per saham, masih cukup sideways sebenarnya. Namun ada small distribution dan itu dari asing guys untuk Antam. Coba kita lihat ya untuk Antam. Hari ini Antamnya ada net sell 19 miliar dari asing setelah kemarin sempat diakumulasi. Jadi kenaikannya pun kemarin tidak begitu tinggi ya dan cenderung sideways di harga 3 ribuan. 2.900 3.000 ini masih cukup sideways. Saya rasa investor besar pun masih apa ya, masih memantau dulu lah ya. Masih wait and see nih untuk saham-saham yang sedang diakumulasi dan kita juga bisa coba cicil kalau teman-teman yakin dengan prospek sahamnya. Oke guys, kita lanjut ya. Kita pengen lihat MDKA. Alhamdulillah. Untuk MDKA hari ini ada kenaikan 1,8% di 2.780 per saham, tapi hari ini kita lihat sempat ada kenaikan yang tinggi bahkan retest di MA 150. Ada akumulasi ya dari BKLGCC guys. Sebenarnya lumayan. Kalau misalnya kita perhatikan ini lumayan ada net buy dari asing. Ternyata sudah 4 hari ya di net buy asing. Jadi cukup menarik nih untuk MDKA. Net buy hari ini 33,7 miliar. Kita bahas saham yang potensi cuan seperti ini sebenarnya ya untuk mencari saham-saham yang masih bisa kita swingkan ya atau saham-saham yang berpotensi naik kita bisa dapat 5 sampai 10% bahkan mungkin bisa lebih ya belasan persen, puluhan persen itu saya rasa sudah sangat bagus di saat ekonomi yang tidak menentu sekarang seperti sekarang ini. Jadi ya itulah guys ya tujuan awalnya. Ada yang bertanya guys NCKL coba kita lihat. Untuk NCKL-nya hari ini ada kenaikan sebesar 2,8% di 890 per saham. Normal akumulasi dari AKLGMG ya dengan net buy asing di 5,2 miliar. Cukup menarik NCKL juga ada pantulan ya dari zona support beberapa kali dia mantul 1, 2, 3, 4 guys 4 kali mantul dari zona supportnya sehingga hopefully teman-teman sudah ambil di zona support tapi kalau misal mau trend following tetap ada resikonya guys ya.
Kita lanjut ke saham Adro. Adro kita pantau hari ini ada normal correction 1,5% di 2.540 per saham dengan adanya distribusi dari NIDH. Namun CCBK-nya masuk nih. Asingnya sepertinya masih ada net buy meskipun tipis 1,3 miliar. Kita coba cek AAD. AAD. Kalau asing di Adro kan keluar masuk ya, tapi kalau untuk AAD ada net sell lumayan ya untuk net sell hari ini di 11,4 miliar. Cukup sideways hari ini, harganya tidak, kemana-mana. Tapi yang harus diwaspadai kalau misalkan asingnya net sell seperti ini, ya teman-teman juga harus mempersiapkan ya, jika sewaktu-waktu nanti AAD-nya turun, ya berarti kan harus averaging down gitu. Kita lanjut ke ADMR. Untuk ADMR hari ini juga terlihat sideways meskipun ada kenaikan 1,2% di 1.570 per saham. Tapi yang cukup menarik adalah akumulasinya, karena hari ini ada normal akumulasi dari AK, BK, dan juga ZP. Kita cek untuk ADMR. Ternyata mulai diakumulasi kembali. Setelah kemarin net buy tipis 2,8 M, hari ini lumayan besar, 20,8 miliar. Jadi, ya kalau perkembangannya seperti ini, bisa dipantau nih untuk ADMR-nya. Kemarin kan yang lumayan itu, kemarin yang lumayan itu Adro ya, Adro kan tapi sudah naik gitu, tapi yang belum itu ADMR. Kemarin kita pun sempat bahas saham Bumi ya, Bumi kemarin kita bilang cukup menarik dan ternyata hari ini benar-benar naik 8,9% di 183 per saham. Nah inilah fungsinya kita bahas saham-saham yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena di satu sisi kita bisa cuan, di satu sisi kalau misal tidak sesuai ya tidak usah dibeli guys ya. Sesimpel itu, kalau kita mau cari cuan ya fokus di cuannya, tapi kalau misalkan mau cari gaya-gayaan ya teman-teman bisa, sharing-sharing bisa, pamer-pamer porto lah ya. Oke guys, jadi untuk Buminya kenaikan hari ini cukup bagus dengan adanya akumulasi dari AKMG AZ. Mmm, kita lihat sih ada net buy ya untuk hari ini di Bumi. So, congrats teman-teman yang hari ini berhasil cuan, karena kemarin juga sudah naik ya 6% di tanggal 20, di tanggal 21-nya 5%. Ya dapatlah belasan persen guys ya dari saham Bumi. Saya rasa sudah sangat bagus. Dan hari ini net buy 55,4 miliar. Ini juga oke untuk di hold kalau misal teman-teman masih yakin. Tapi kalau misalkan pattern-nya seperti sebelumnya ya dia turun kembali ke zona support, ya teman-teman juga harus fast hand ya. Fast hand maksud saya, fast hand ya teman-teman harus gerak cepat, kalau memang sudah waktunya jualan ya take profit saja. Kita coba lihat BRMS. BRMS tadi sempat naik tapi ternyata kenaikannya tidak maksimal, dia hari ini juga closing-nya di 0,8% di 610 per saham. Meskipun kita lihat cukup netral tapi ada asing yang masuk di BRMS ini. BRMS hari ini ada net buy 35,8 miliar, tapi kemarin itu sempat di net sell. Jadi kesimpulannya untuk BRMS, kalau misalnya kita lihat secara money flow, asingnya ini masih belum terlalu yakin guys ya. Asingnya ini masih belum terlalu yakin dengan saham BRMS-nya. Dia masih keluar masuk gitu. Belum stabil lah untuk akumulasinya. Berbeda dengan Dewa. Dewa naik 7,2% hari ini, close di 472 per saham dengan adanya akumulasi dari lokal ternyata ya. MG, CC sebagai top buyer, ada BKBB juga di sini. Kita cek untuk Dewanya. Nah, di sini asingnya net sell 1M saja. Tapi ya, kalau misalnya kita lihat nominal kemarin, di mana net value-nya ini dominan akumulasi. Jadi masih sangat bagus untuk teman-teman yang pegang Dewa ya. Silahkan kalau misalnya mau di hold karena net sell hari ini tidak begitu besar. Nah itu guys ya fungsi kita melakukan analisa terhadap saham, di mana kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Oh, misalkan ya tadi Bumi bagus nih, dia ada kenaikan, tanda-tanda kenaikan. Berarti kan masih bisa kita hold atau bisa kita masuk untuk trend following.
Begitupun juga dengan Dewa, selama akumulasinya bagus, volumenya bagus, berarti kan masih layak untuk di-hold, seperti itu. Dan selanjutnya ada PTRO yang hari ini PTRO-nya naik 4,6% di 4.910 per saham maksud saya. Dan ada small distribution dari ODX LGR namun asingnya sepertinya masuk di PTRO. PTRO cuan hari ini di net buy asing ya. Untuk PTRO-nya net buy 90 miliar, sedangkan cuan hari ini net buy 95 miliar dengan kenaikan 4,8%. Menarik guys. Kemarin juga kita bahas ya saham Pak PP, yang menarik ya ini cuan, PTRO ya. Lalu kemarin kita bahas Tepia, kita sempat bahas Tepia, saya bilang untuk Tepia, kalau misal kalian tidak yakin dengan Tepia, ya jangan masuk ya. Nah, dan ternyata hari ini di net sell jumbo nih, 367 miliar ya, dengan koreksi 4,8%. Ya seperti itu guys ya, kurang lebihnya ya kita sudah cukup lama di saham, jadi kita punya apa ya, punya indera kesekian ya untuk bisa merasakan saham apa saja sih yang, apa yang bagus gitu ya, saham apa aja yang berpotensi naik, saham apa yang meragukan, nah itu jangan masuk guys, seperti itu. Tapi kalau saham bagus, ya silahkan ya, keputusan masing-masing. Oke guys, jadi untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ada Cuan, PTRO, Aman Mineral, BRPT, Bumi, Tins, BRMS, Akra, MDKA, Kota, Cepin. Lalu ada ADMR, ICBP, Emas, Arci, MBMA, INDF, CDIA, dan Indika Energy. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.